Untuk Olimpiade internasional di bidang fisika yang lumayan terkenal adalah ada dua, IPO dan APO. IPO Ah, International Physics Olympiad, APO ini Asian Physics Olympiad. nah, untuk bisa masuk menjadi delegasi dalam suatu negara atau menjadi perwakilan Indonesia untuk ikut APO gitu ya, itu prosesnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan atau mau Ivan mau berbagi prosesnya bagaimana sehingga terpilih menjadi perwakilan Indonesia untuk Olimpiade Fisika untuk tingkat Asia gitu. Untuk seleksi pertama itu menguji materi mekanika. Itu biasanya dilaksanakan setelah OSN selesai. Selamat malam, Ivan. Gimana Malam, kabarnya? baik Pak. Oke, baik ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, Ivan ya. Kamu sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan saya atau mau berbagi dengan saya. Saya sebetulnya tuh sangat-sangat kepo dengan proses yang kamu sudah lalui gitu ya di dalam perlombaan gitu ya. Nah, sebelum kita panjang lebar berbicara atau mungkin saya nanti banyak tanya tentang bagaimana proses kamu dalam mengikuti lomba-lomba gitu atau olimpiade internasional gitu ya. Mungkin Ivan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Nama, terus panggilannya apa, terus sekarang kelas berapa. Kalau saya kan sudah tahu nih Ivan gitu ya. Mungkin yang nonton video ini belum tahu tentang Ivan gitu ya. Boleh, Ivan silakan. Ya, boleh Pak. Perkenalkan, nama saya Christopher Ivan Budiwardana. Untuk nama panggilan sebenarnya ada yang panggil Christopher, ada yang panggil Ivan. Tapi belakangan saya perhatikan makin lama makin banyak yang panggil Ivan, mungkin karena lebih pendek juga kali ya. Oh gitu. Lalu sekarang Oh, saya sekolah di SMA Prabur Gading Serpong di Brilliant Class. Belakangan ini baru selesai kelas 11. Nanti tahun ajaran baru akan naik kelas 12. oke. Berarti biasanya orang tua panggil Ivan atau Christopher orang tua? Biasanya kalau orang tua panggilnya lain lagi, lebih ke nama Mandarin, Pak. Oh gitu ya, beda lagi ya. Oke, kalau saya lebih 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 nyaman panggil Ivan kali ya. Jadi kan seperti kamu bilang tadi karena mungkin pendek kali ya. Jadi ya lebih enak saya panggil Ivan gitu ya. Selama ini juga saya panggilnya Ivan gitu ya. Saya sih dua-duanya nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Oke, siap. Nah, Ivan, saya banyak hal yang mau saya tanyakan. Ya, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ya. Ya, Makasih. yang selamat kemarin menjadi delegasi Indonesia ya, menjadi perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti APO dan kemarin meraih prestasi honorable mention. Betul ya? Betul, Pak. Ya, oke. Saya ucapkan selamat. Ini luar biasa bisa mewakili Indonesia gitu ya dalam APO dan meraih prestasi. Saya pengen tahu nih, Van, bagaimana perasaan kamu ya ketika kamu meraih prestasi yang kemarin? Sudah puaskah atau mau lebih tinggi lagi atau seperti apa? Pertama tentu saja saya merasa bersyukur ke Tuhan karena mau sebesar apapun prestasi atau sekecil apapun prestasi, ini semua juga adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa Tuhan tentu saja kita nggak bisa dapat apa-apa. Lalu sebenarnya kalau mau jujur, perasaan saya kemarin itu selain bersyukur sebenarnya ada sedikit agak kurang puas juga, Pak. Kenapa itu? Sebenarnya begini, ini agak unik ya. Untuk sistem medalinya APO itu dia agak fleksibel. Jadi setiap tahun jumlah emas, perak, dan perunggunya berubah-ubah. Mhm. Kebetulan tahun ini jumlah, karena kita selama ini bilangnya adalah nilai cut off, itu nilai yang menentukan apakah nanti akan dapat medali apa. Itu ada batas nilainya. Misalnya untuk Aha, dia ini akan dapat medali apa, di bawah nilai ini akan dapat medali apa gitu Pak. Kebetulan tahun ini cut off-nya tinggi. aha. Jadi jumlah medali emas, perak, dan perunggunya jadi lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi akibatnya
di tim Indonesia sendiri juga ini bisa dibilang agak hasil yang kalau dibandingkan sepertinya ini yang agak rekor, tapi bukan rekor yang bagus, agak rekor yang buruk, Pak. Oh gitu. Dengan Terus? tahun-tahun sebelumnya, karena kebetulan tahun ini cut off-nya lumayan tinggi, jadinya nggak dapat medali cukup banyak. Dan banyak juga yang dapatnya jadi honorable mention, Pak. Untuk saya sih, jujur aja ekspektasinya awalnya lebih tinggi. Tapi ya karena Hmm. dapat segini ya bersyukur aja. Lalu kalau ada kesempatan lebih baik lagi ya saya akan coba usahakan dapat lebih baik lagi. Itu Pak. Oh gitu. Nah, tadi bicara soal itu apa namanya cut off gitu ya. Emang tahun sebelumnya itu berapa? Mungkin bisa dijelaskan supaya nanti yang nonton video itu nggak bingung juga gitu kan. Apa seperti apa perbedaan dari tiap tahun itu seperti apa? Jadi gini Pak, ini sebenarnya untuk ini cuma berlaku untuk yang ASEAN Physics Olympiad aja. Jadi di lomba lain sistemnya beda. Setahu saya untuk yang misalnya yang lomba internasional fisika lainnya, olimpiade lainnya adalah International Physics Olympiad. Dia modelnya beda. Tapi ini saya coba jelaskan untuk yang APO aja ya Pak. Ah, Jadi untuk sistem penilaian APO itu, dia mengambil 3 nilai teratas dari semua peserta. Di nilai 3 teratas ini diambil lalu di rata-rata. Angka rata-rata ini dikalikan beberapa sistem persentasenya ada. Saya agak lupa detailnya itu masing-masing berapa persen. hmm. Dikalikan, kalau tidak salah, seingat saya, dikalikan 90% itu, lalu dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekatnya, itu jadi cutoff untuk emas. Jadi Ah, nilai itu akan dapat medali emas, lalu dikalikan berapa persen lagi itu jadi cut off perak, di atas nilai itu jadi dapat medali perak, dikalikan berapa persen lagi jadi dapat cut off perunggu, dan dikalikan berapa persen lagi jadinya dapat cut off untuk honorable mention. hmm. Kebetulan tahun ini kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya soalnya lebih gampang Pak, jadi Ah, dapat nilai lumayan bagus tuh lumayan banyak, karena biasanya kan nilai olimpiade itu agak susah dibandingkan kalau sama nilai ulangan ya Pak. Kalau betul nilai betul. ulangan biasa kan mungkin orang bisa dapat 80, 90, 100. Tapi kalau di Olimpiade bisa dapat 50 dari 100 aja, tergantung soalnya. Kadang itu bisa jadi udah sangat bagus, Pak. Sangat bagus. Karena soalnya yang modelnya memang udah jauh lebih susah ya, Pak. Hmm. Dan tahun ini nilainya bagus-bagus, jadi cut off-nya juga naik. Hmm. Jadinya yang bahkan negara-negara yang biasanya hampir tiap tahun delegasinya emas semua, kali ini ada yang dapat perak. Jadi ya Oh. jumlah medalinya malah jadi turun karena sistemnya begini. Kalau misalnya Oh. dibandingkan dengan yang International Physics Olympiad ya Pak, setahu saya dia itu pakai sistemnya persen. Jadi berapa persen teratas dapat medali emas, berapa persen lagi dapat medali perak, dan berapa persen berikutnya dapat medali perunggu. Jadi seharusnya jumlah medalinya lebih konsisten. Tapi untuk yang APO agak beginilah sistemnya ya Pak. Jadi jumlah medali tidak konsisten, kebetulan tahun ini dapatnya yang jumlah medalinya agak sedikit. Itu oke, baik, makasih. Nah, untuk Indonesia sendiri kemarin yang dapat prestasinya itu berapa? Kemarin delegasi Indonesia total kan ada 8 orang Pak. Oh, 8 orang. Ada Hmm. satu yang dapat medali perunggu, 6 yang dapat honorable mention, dan satu yang nggak dapat medali atau penghargaan apa-apa. Oh, oke. Padahal sebelumnya Indonesia bisa dapat emas begitu ya, emas atau perunggu gitu ya, atau perak gitu ya. Iya, Tapi Pak. tahun ini lumayan ini ya, tapi karena memang cut off itu tadi ya. Tapi menurut saya sudah meraih honorable mention itu menurut saya sudah menjadi sebuah prestasi gitu ya, prestasi yang tinggi gitu ya. Seperti yang kamu tadi sampaikan tadi bahwa ya ini tetap tetap harus bersyukur gitu ya. Karena masih ada kesempatan untuk berikutnya dan juga masih ada yang jauh lebih tinggi daripada Apo gitu ya. Nah, Ivan mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya. Kalau itu kan mungkin sudah sangat jauh tadi berbicara tentang cut off, penilaian dan lain sebagainya. Masih ada mungkin yang bingung yang nonton video ini, Apo itu sebetulnya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini, untuk olimpiade tingkat internasional itu ada beberapa jenis. Itu Oke. Okay. di International Science Olympiad. Misalnya untuk matematika ada IMO yang mungkin Bapak juga udah tahu. Oh ya. Lalu untuk bidang-bidang lain, kimia misalnya ada ICO, Ah, biologi ada IBO, fisika ada IPO, dan begitu.
Untuk Olimpiade internasional di bidang fisika yang lumayan terkenal adalah ada dua, IPO dan APO. IPO Ah, International Physics Olympiad, APO ini Asian Physics Olympiad. Untuk bedanya, IPO ini diikuti dari seluruh negara, dari seluruh dunia. Lalu untuk APO ini biasanya diikuti hanya dari negara-negara Asia. ah. Tapi kemarin aku lihat ada beberapa negara dari luar nggak sih? Atau enggak ya? Nggak ada ya? Dari luar Asia nggak ada ya? Oh, untuk APO ini sebenarnya ada beberapa negara juga yang dari luar Asia. Misalnya ada Rusia. Betul. Kenapa Rusia bisa masuk? Sebenarnya awalnya yang dari cerita yang saya dengar ya Pak, saya juga belum sempat verifikasi ini benar atau salah. Mm-mm. Saya dengar awalnya sebenarnya Rusia itu tidak diizinkan masuk, tapi karena ada satu kesempatan, mereka malah jadi hostnya Pak. Mereka yang menyelenggarakan. Jadi kan mau Ah, nggak mau masuk gitu Pak. Lalu mungkin sepertinya ada beberapa negara yang di Eropa, kalau nggak salah mungkin agak Eropa Timur begitu, itu nggak jadi tim yang ikutan berkompetisi, tapi kemungkinan jadinya tim observer aja Pak. Tapi untuk ini saya agak kurang yakin, jadi mungkin bisa dicek lagi nanti datanya di websitenya Pak. oh, oke. Baik, terima kasih. Karena waktu saya ngecek prestasinya gitu kan, nah ini kan apa ASEAN apa yang untuk Asia lah, tapi ada beberapa negara yang ikut gitu ya. Kayak saya pengen tahu dan ternyata seperti itu gitu ya. Nah, oke, makasih Van. Lalu yang berikut Van. Nah, untuk bisa masuk menjadi delegasi dalam suatu negara atau menjadi perwakilan Indonesia untuk ikut APO gitu ya, itu prosesnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan atau mau Ivan mau berbagi prosesnya bagaimana sehingga terpilih menjadi perwakilan Indonesia untuk Olimpiade Fisika untuk tingkat Asia gitu. Begini Pak. Jadi untuk masalah seleksi dan pembinaan tim nasional Hmm. untuk yang dikirim ke APO dari Indonesia itu dikelola oleh Yayasan Simetri. Yayasan apa tadi? Yayasan Simetri. Simetri. Oke, gimana itu? Jadi itu biasanya ada beberapa tahap seleksi. Seleksi Ah, tahap pertama itu kalau misalnya di antara penonton misalnya ada yang tertarik ke bidang fisika juga, mungkin saya sebutkan dengan lebih detail materinya bagaimana ya. Untuk seleksi pertama itu menguji materi mekanika. Itu biasanya dilaksanakan setelah OSN selesai. Mekanika. Yeah. Ah, ah. Dari seleksi itu jadi memilih 15 orang tertinggi nilainya. Oke. Nah, yang ikut seleksi itu berarti semua yang ikut OSN atau seperti apa? Atau yang hanya meraih medali saja di OSN? Ini bebas Pak, semua orang boleh ikut. Malahan, Ah, malahan sebenarnya di awal-awal kelas 10 pas saya sebelum OSN pun saya udah sempat coba ikut. ah. Tapi ya karena memang waktu itu masih kurang ilmu dan pengalaman jadi nggak lolos Pak waktu itu. Oh, oke, oke, oke. Sekarang, terus? Lalu setelahnya akan bagi yang lolos 15 ini akan masuk ke tahap 2. Di tahap 2 ini ada pembinaan dan seleksi. Untuk yang biasanya itu untuk tahap 2 total total waktu pembinaan dan seleksi ini bisa 4 minggu. Tapi kebetulan Sebulan ya? tapi kebetulan untuk tahun saya ini jadwalnya agak berubah Pak. Mm-mm. Jadi ada 1 minggu pertama cuman membahas teori-teorinya aja. Hmm. Lalu berikutnya ternyata jadwalnya terpotong sama pelatihan yang untuk International Physics Olympiad yang IPO itu Pak. Untuk IPO. Jadwal yang pelatihan APO harus disesuaikan agar gak bentrok gitu. Jadi ya Mm-mm. semua materinya dikumpulkan dan dibahas dalam 1 minggu. Lalu semua tesnya dibahas di berikutnya, di sesi berikutnya setelah batas IPO-nya selesai. Tapi biasanya yang dilakukan itu sifatnya dalam 1 minggu, ada beberapa hari dulu untuk membahas materinya, lalu ada waktu untuk membahas-bahas soal dari pelatihan-pelatihan tahun sebelumnya, baru ada tesnya. Biasanya seminggu itu ada tes 2 kali, Pak. Mm-mm. Untuk materinya,
membahas di bidang kelistrikan dan magnetik. Jadi secara keseluruhan elektromagnetik. Mm-mm. Dari sini dari 15 ini diseleksi menjadi 12 yang terbaik. Dari 15 tadi ya. Iya, Pak. Oke. Lalu berikutnya lanjut lagi ke seleksi tahap yang ketiga. Ini membahas materinya gelombang, optik, dan termodinamika. Ini sebenarnya Ah, mungkin saya perlu bilang dulu buat yang mungkin kurang paham ya dengan konteks Olimpiade Fisika itu. Jadi Olimpiade Fisika ini memang materinya sangat banyak. Jadi nggak semuanya langsung dimasukin dari tahap pertama. Kalau mm. misalnya untuk OSN dulu di kabupaten, di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, materinya belum masuk semuanya. Kalau masuk semuanya itu udah jadi banyak banget. Yang masuk itu baru materi mekanika. Lalu di tingkat nasionalnya baru masuk sedikit listrik magnet dan sedikit termodinamika. Makanya lewat Platnas ini materi-materi yang kemungkinan besar kita belum banyak pelajari saat persiapan untuk ASN diperdalam dan Ah, di bidang-bidang itu. Jadi pada akhirnya nanti pada saat sudah menghadapi APO dan IPO yang sesungguhnya, kita udah siap di semua materi. Jadi itu urutan pelatihannya, Pak. Untuk yang materi untuk yang tahap 3 ini biasanya 3 minggu. Minggu pertama yang bahas gelombang, minggu kedua bahas optik, dan minggu ketiga bahas termodinamika. Dari sini dari yang tertinggi 12 itu diseleksi lagi jadi 8. 8 ini yang akan dikirim jadi delegasi Indonesia untuk mewakili Indonesia di Asian Physics Olympiad. oke. Berarti ini prosesnya sangat panjang gitu ya. Jadi Ya, dari banyak tadi jadi 15, terus dipotong jadi 12, dan dari 12 menjadi 8, dan 8 ini sudah menjadi delegasi Indonesia. Nah, ini kan proses sangat panjang gitu ya. Nah, menurut apa namanya Ivan ini, proses ini membosankan atau nikmatin aja atau bagaimana? Karena menurut saya itu tidak gampang gitu, karena juga bersaing dengan dari sekolah lain gitu. menurut saya secara jadwalnya memang intensif banget, Pak. Betul. Jadi bahkan sepertinya kalau dibandingkan dengan pelajaran biasa di Brilliant Class saja ini lebih intensif lagi. Mm-mm. Apalagi ada tekanan untuk kompetisi dan seleksinya kan, Pak. Tapi Iya. karena saya memang minatnya di fisika, jadi saya selama melaksanakannya enjoy-enjoy aja. Karena saya Oke. dapat pengalaman dalam mengerjakan soal, lalu jadi bisa kenal dengan teman-teman dari daerah-daerah lain di Indonesia, dan guru-gurunya di pelatihan juga sangat suportif untuk kita. Jadi kalau kita mau tanya akan dijawab. Jadi dari sini kita Oke. belajar banyak dan menurut saya ini pengalaman yang sangat berharga. Oke. Pengalaman saya berharga dan memang karena suka tadi ya fisika. Nah, ini kembali lagi mungkin ke bagian dasarnya banget gitu ya. Ini kan mata pelajarannya menurut saya itu sangat susah gitu kan. Fisika. Kalau saya kan di bidang PPKN ya sudah, karena saya suka gitu ya, di bidang hukum politik itu saya sangat suka sekali. Nah, menurut saya fisika itu menurut saya itu sangat susah. Kok bisa kamu suka di bidang fisika itu? Kenapa bisa gitu? Kamu atau mungkin bisa diceritakan dari awalnya sejak kapan kamu bisa menyukai fisika dan alasan kamu suka fisika itu apa? Jadi mungkin aku bahas dulu untuk yang alasan kenapa sukanya ya. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau dari yang saya perhatikan, alasan kenapa orang nggak suka fisika itu adalah karena kurang ada salah pemahaman dari tentang apa itu fisika. Hmm. Selama ini banyak orang yang mulai belajar fisika itu diperkenalkan pada saat SMP dan SMA. Yang sering kali terjadi adalah dianggap fisika ini sebagai satu mata pelajaran yang tugasnya adalah hafalin rumus. Ada beberapa rumus dikasih di buku, hafalin rumus ini. Lalu saat ulangan masukin rumus ini keluar angka, itu jawabannya. Nah, itu sama yang saya pahami memang begitu ya. Nah, gimana? Ah, ini. Oke, Jadi selain memang udah susah ngafalin rumusnya, betul. nggak paham ini sebenarnya buat apa, makanya banyak yang bilang orang fisika ini kurang kerjaan, apa jatuh dihitungin, apa jatuh dihitungin gitu kan ya Pak. Nah, iya.
Memang kalau dipikir secara ini, apa gitu kan? Oke, oke, oke. Gabung sama hitungan yang banyak orang juga nggak suka. Nah, apalagi kalau itu jadi tambah nggak suka. Nah, Wah, lengkap nah, lah. Ya, jadi banyak yang nggak suka. Kalau menurut saya begitu, Pak. uh-uh. Tapi kalau yang dari yang saya lihat, sebenarnya di tiap-tiap persamaan yang diberikan ini ada lebih dari cuma persamaan yang masukin angka lalu keluar angka hasil itu jawabannya, lebih dari itu, Pak. Gimana tuh? Dalam rumus-rumus fisika ini sebenarnya ada sesuatu yang jadi dasar dari semuanya, itu adalah keteraturan. Jadi fisika ini kan adalah ilmu yang mempelajari cara kerja alam semesta. Dari kenapa saya bisa suka ini, alasannya adalah sebenarnya dari sini saya belajar bahwa dari yang paling besar sekalipun, kalau yang kita ngomong paling besar secara fisika mungkin kita bisa bicara sampai klaster galaksi dan lain-lain, dan sampai ke alam semesta secara keseluruhan, sampai ke yang paling kecil sekalipun. Kalau dari secara fisika kita membicarakan yang paling kecil itu sebagai partikel subatomik. Iya. Semuanya ini ada hukum yang mengatur ini semua. Dan hukum ini sifatnya teratur. Jadi ada sesuatu yang bisa dipahami dari bagaimana alam semesta ini bekerja. Lalu dari sini, sebagai orang beragama tentunya ya Pak, kita percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Betul. Di sini kita bisa melihat kebesaran Tuhan, Ah, kita mengatur keteraturan ini dari tingkat terkecil sampai tingkat terbesar. oke. Jadi saya sukanya lebih karena situ. Kalau dipelajari dengan mindset yang benar, yang seperti ini Pak, saya percaya belajar fisika itu juga bisa jadi sarana untuk memperdalam iman kita kepada Tuhan. Ah, oke. Karena Asik. semakin karena semakin kita dalam belajar sebenarnya, di fisika ini semakin kita dalam belajar semakin kita tahu bahwa sebenarnya fisika sendiri ini, teori-teori yang kita punya ini masih belum lengkap. Ada masih banyak hal yang kita belum bisa jelaskan secara fisika, belum bisa rumuskan secara matematikanya bagaimana. Kita juga belum tahu ada apa yang tersembunyi di dalam ini semua. Tapi dari yang kita tahu itu kita bisa melihat semakin lama bahwa kebesaran Tuhan ini ternyata luar biasa sekali. Oke. Dan bahkan apa yang bisa kita pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas saja sudah begini menakjubkannya, apalagi yang aslinya yang Tuhan ciptakan. Oh, luar biasa. Ha, ha. Jadi ini juga bisa menimbulkan kerendahan hati sih Pak. Lalu tadi ditanya juga mulai dari kapan saya sukanya ya Pak. Iya, betul. Jadi sebenarnya saya dari kecil, bahkan sebenarnya kayaknya dari sebelum masuk sekolah juga udah banyak nanya-nanya. Karena kan memang anak kecil banyak yang mau taunya, banyak nanya-nanya. Betul. Dan ternyata beberapa pertanyaan ini saat saya perhatikan lagi terkait juga dengan science in general ya. Bukan hanya fisika doang sih Pak waktu itu. Lalu orang tua saya bukan menganggap pertanyaan ini jadi beban gimana, lalu dijelaskan sebisanya sampai saya juga mengerti dan makin lama makin tertarik. Oke. Karena saya tergolong udah lebih cepat bisa membaca dibandingkan yang lain, jadi saya udah membaca buku lebih banyak sejak dari TK juga, Hmm. dapat exposure ke ilmu-ilmu sains dan makin lama itu jadi makin tertarik. Malahan saya ingat di antara salah satu pertanyaan itu Pak, ada satu yang saya lumayan ingat. Dulu saya tanya ke guru TK saya, Ha, ha. sebenarnya kecepatan listrik itu berapa? Ini tanya ke guru TK Ya dan juga kamu masih TK gitu ya. waktu itu kan Oh, pertanyaan yang luar biasa. Ah, gimana? sebenarnya saya jadi penasaran aja karena kalau tiap kali ngecetek lampu langsung nyala. Ini Ah, sebenarnya betul. apa kalau dibandingkan sama misalnya cepatnya orang orang lari atau cepatannya mobil jalan, Hmm. dan tentu saja tidak dijawab Pak, dengan alasan yang setelah sekian lama saya baru tahu alasannya kenapa. Ah, ah. Menjelaskan ini perlu fisika sampai tingkat kuliahan. Oke. Jadi itu kalau dibahas secara fisikanya itu kita bisa membahas tentang drift velocity dari elektron atau membahas tentang propagation velocity dari medan listrik. Dan ini jelas bukan sesuatu yang guru TK normal akan mikir untuk jelaskan ke Pak. Kalaupun kemungkinan nggak bisa dijelaskan kan Pak.
Iya, ya artinya kalau kamu juga nanya guru SMP, SD, SMA, ya pada bingung juga gitu, ini apa gitu ya. Iya, kadang Tapi, pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih emang kayak gitu. hmm, Juga bersyukur banget orang tua saya bukan nganggap ini jadi beban, karena ini betul. mau sebenarnya beban juga ya menjawab pertanyaan aneh-aneh begini yang kadang kelihatannya nggak penting juga, tapi berusaha menjelaskannya. Jadi saya jadi Ah, lebih paham dan lebih tertarik. oke, berarti peran orang tua itu sangat sangat berpengaruh, sangat penting sehingga kamu bisa jadi lebih paham gitu ya dan juga mendorong jauh lebih ingin tahunya lebih tinggi lagi dan akhirnya kamu bisa memilih fisika atau suka dengan fisika gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Saya mendapatkan info, Ivan, kamu itu di SMP ya sudah mendapatkan prestasi yang tinggi di bidang fisika, ya kan? Nah, saya mau tanya nih, bagaimana sih kamu bisa belajar gitu ya, sehingga bisa mendapatkan prestasi? Di SMP kalau saya nggak salah dengar ada emas ya di Olimpiade, betul ya? OSN dapat emas gitu kan? Yang kemarin juga OSN di SMA juga dapat emas, betul? Iya, Pak. Nah, itu kan emas menurut saya itu bukan lagi hal yang kecil gitu ya. Nah, bagaimana sih proses belajar kamu yang bisa mendapat atau meraihkan prestasi yang begitu tinggi? Mungkin bisa dibagi atau mungkin kamu bisa apa namanya menciptakan cara belajar kamu sehingga kamu bisa mendapatkan prestasi gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya cara belajar itu menyesuaikan tergantung jenis olimpiade apa yang diikuti, Pak. Gimana itu? Gimana? Mungkin cara belajar untuk orang yang ikut olimpiade fisika dengan yang ikut olimpiade matematika, kimia, dan biologi ini beda-beda. Tapi menurut saya seharusnya ada satu yang kurang lebih sama. Pertama, kita baca-baca dulu bukunya, pahami teorinya, lalu kita kerjakan soal sebanyak-banyaknya. Dengan mengerjakan soal ini, kita jadi lebih biasa dengan model-model soalnya dan jadi lebih siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keluar di Olimpiade. Secara umum seharusnya sama begini, Pak. Tapi kalau secara detailnya mungkin beda-beda. Tiap-tiap bidang akan beda. Termasuk yang tadi Bapak bilang itu di SMP itu sebenarnya bukan Olimpiade fisika, Pak. Hmm, itu apa? Jadi saya baru masuk spesifik untuk Olimpiade fisika itu saat di SMA. Ah, Saya oke oke. sebenarnya pernah ikut juga saat SMP dan SD, tapi itu Olimpiade IPA secara keseluruhan yang Oh, IPA secara keseluruhan. Oke. jadi itu mencakup fisika dan biologi sekaligus. Makanya saya bilang mungkin cara belajarnya berbeda kalau tiap-tiap materi itu beda. Ah, Misalnya untuk Olimpiade IPA yang dulu saya ikut, secara fisika dan biologi aja karena ini kebetulan ada dua bidang yang harus dipelajari sekaligus, cara belajarnya beda. Untuk biologi dulu saya belajar dengan baca buku sebanyak-banyaknya dan hafalin karena memang soal-soal yang keluar banyaknya sifatnya adalah menghafal. Untuk oke. caranya ya kira-kira sama dengan yang tadi saya bilang, baca-baca teorinya lalu mulai kerjakan soal. Karena susahnya di fisika itu bukan cuma dari teorinya, tapi variasi soal. Oke. Rumus yang sederhana, dulu saya ingat banget ada satu guru yang ngajar saya Olimpiade di SMP, ngajar bidang fisika. Itu materinya mekanika hukum Newton. Rumus Ah, satu sigma F M kali A. Itu rumus sebenarnya gampang banget yang sebenarnya dibahas juga di pelajaran sekolah di SMA di SMP kelas 8, Pak. hmm, Di soal kelas 8 soalnya jadi masih gampang. Cuman tinggal masukin rumus yang sama lalu keluar hasil seperti yang saya. selesai. Oke. Saat dibuat jadi soal olimpiade itu bisa dipelintir sampai hari ini saya belum tentu bisa jawab. Gimana itu? Jadi ini sebenarnya kalau mungkin saya jadi bahas teorinya sedikit ya, Pak. Hmm, Hukum Newton itu adalah hukum yang membahas tentang mekanika, yaitu bagaimana benda itu bergerak dan apa yang mempengaruhi gerakan benda. Jadi kita oke. dari gerakan benda, kecepatannya bagaimana, perubahan kecepatannya yang kita sebut percepatan itu bagaimana, dan apa yang menyebabkan ini semua bisa berubah. Oke. Jadi dari hukum Newton ini, soal-soal yang paling gampang biasanya hanya menggambarkan ada balok didorong, berapa Iya, perubahan kecepatannya. Ini iya. yang biasanya keluar.
soal ulangan tingkat SMP lah ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bikin ribet, gampang banget. Dibuat aja modeling dari satu mobil. Ah, Semua komponen dari mobil ini masing-masing mempengaruhi satu sama lain. betul. Karena ada bagian yang bergerak, bagian yang tidak bergerak. Dari bagian yang bergerak sendiri saling mempengaruhi bagian bergerak yang lainnya. Bagian yang tidak bergerak menahan bagian yang bergerak. Hitungannya ribet minta ampun. Oh Jadi iya. variasi soal di situnya yang jadi masalah sebenarnya. Dulu saya Hmm. ngerjain itu juga nggak bisa jawab awalnya. Setelah banyak-banyak latihan soal baru paham dan baru bisa jawab. Oh, oke. Ribet ya. Dulu waktu saya SMP, SMA, kebetulan juga waktu SMA itu saya ngambil jurusannya itu jurusan IPA gitu ya. Jadi fisika itu ngerti-ngerti dikit gitu lah ya. Ya, tapi setelah SMA selesai, ya saya ambil kuliah yang di bidang lain, di bidang PPKN gitu ya sebetulnya. Nah, uh, ini mungkin yang terakhir gitu ya. Sekarang lagi ngurus IPO atau bagaimana? Jadi karena yang APO-nya sudah selesai, Pak. Selesai ha? Kemarin juga untuk pelatnas IPO-nya sudah ada hasil pemilihan siapa yang masuk ke tim nasional untuk mewakili Indonesia. Mhm. Karena itu hanya memilih 5, ternyata saya belum diberikan kesempatan untuk mewakili. Oh, oke. Untuk sekarang saya jadi lebih fokus untuk mempersiapkan pendaftaran universitas yang kira-kira nanti akan dimulai dari bulan Oktober nanti, Pak. Oke, gitu. Karena Berarti itu memberi. persiapan yang lama juga, jadi lebih baiknya dipersiapkan dari awal. Jadi saya udah mulai persiapan dari sekarang. Oke, baik. Artinya belum memberikan kesempatan dan juga mungkin di tahun depan juga mungkin bisa ikut lagi gitu kan untuk IPA. Oke, Ivan, sebetulnya banyak hal yang pengen saya tanyakan tentang Ivan. Mungkin kembali lagi ke SD, mungkin bagaimana bisa prestasi di SMP juga demikian. Karena tadi saya tanya sekilas saja, mungkin nanti akan saya tanya di lain kesempatan. Karena sekarang sudah durasinya cukup lama begitu ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Ivan sudah mau berbagi tadi menjelaskan materi tentang Olimpiade, fisika dan juga bagaimana fisika itu sendiri dan juga saya sudah mulai paham ternyata fisika itu bukan sekedar kita hitung angka atau masukin rumus dan lain sebagainya, tetapi ini berkaitan juga bagaimana kebesaran Tuhan tadi ya. Ya, luar biasa. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ivan tadi berkaitan dengan materi dan juga cara belajar seperti apa bisa memotivasi teman-teman, mungkin adik kelas 10 yang mengambil fisika olimpiadenya dan juga mungkin anak-anak lain juga yang mau belajar di bidang fisika sehingga bisa mereka juga ikutin kamu yang dimana kamu prestasi yang lain juga nanti bisa berprestasi gitu ya. Ya, semoga nanti proses untuk memilih universitasnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga untuk kesempatannya hari ini, Pak. Oke, sama-sama.